tentang matahari. Matahari ini termasuk Perpindahan secara radiasi. sudah diketahui kan ada 3 posisi, frekuensi, dan radiasi. Nah, sinar matahari ini yang mengenai tubuh kita ini termasuk perpindahan kalor secara radiasi karena tidak ada media perantaranya. Mau tahu selengkapnya tentang kondisi frekuensi dan radiasi, simak video pembelajaran ini tanpa 5, tema 6, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Mau tahu selengkapnya? Sabar, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fahrezi dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perpindahan kalor di sekitar kita yang ada di kelas 5, tema 6, subtema 2. Pada subtema 2 ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi, yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi, yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi, dan yang keempat, yaitu tentang kegiatan jual beli di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang materi kegiatan jual beli yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Apakah kalian tahu apa itu jual beli? Jual beli adalah suatu kondisi di mana penjual bertemu dengan calon pembeli, di mana mereka berdua menyepakati harga atas barang yang diperdagangkan oleh penjual. Kegiatan jual beli ini adalah kegiatan yang saling menguntungkan, di mana penjual mendapatkan hasil keuntungan dari barang dagangannya dan pembeli mendapat keuntungan karena pembeli ini mendapat barang yang ia cari. Penjual di sini adalah orang yang memberikan barang untuk diganti dengan sejumlah uang, sedangkan pembeli adalah orang yang ingin memiliki barang dengan memberikan sejumlah uang kepada orang yang memiliki barang. Kegiatan jual beli tidak hanya untuk jual beli barang saja, tetapi ada yang namanya jual beli tanda jasa atau jual beli jasa. Contoh dari jual beli barang yaitu ketika kita ingin membeli sebuah roti dan kita memberi uang kepada penjualnya. Ini penjual itu memberikan roti miliknya dan dikasih pada kita. Nah, itu namanya itu jual beli barang. Sedangkan jual beli tanda jasa tidak memerlukan barang. Jadi jual beli jasa ini, jadi pembeli itu membayar hasil teringat si penjual jasa itu. Contohnya yaitu seorang guru yang menjual jasanya untuk mengajarkan ilmu-ilmu kepada siswa-siswanya. Nah, itu termasuk kegiatan jual beli tanda jasa. Dan juga seorang dokter, dia menjual jasanya kepada pasiennya untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam diri pasien. Itu contoh kegiatan jual beli tanda jasa. Ada satu contoh kegiatan jual beli yang melibatkan jual beli barang dan jual beli jasa, seperti yang ada di gambar ini. Kegiatan pelelangan ikan. Nah, jadi di kegiatan pelelangan ikan ini, para nelayan yang baru saja menangkap ikan segar dari laut ingin melelangkan ikannya kepada para pembeli. Nah, para pembeli ini itu adalah penjual ikan di pasar. Tapi sebelum menjual ke pembeli yang ada di pasar, penjual pasar ini membeli dulu ikannya ke nelayan tersebut. Dan sang nelayan ini dibantu dengan agennya. Agennya ini menawarkan jasa untuk mencari harga yang paling tinggi dari para penawar penjual pasar tersebut. Jadi sang agen ini akan menilai dulu nih, penjual mana yang sanggup membeli ikan nelayan dengan harga yang paling tinggi. Nah, udah dapat nih harga paling tinggi, barulah
sang nelayan itu menjual ikannya kepada pembeli yang dengan menawarkan harga yang paling tinggi di antara para pembeli yang lain. Jadi, para penjual ikan di pasar membeli barang itu ikan kepada nelayan, dan agen dari nelayan tersebut menjual jasanya kepada nelayan untuk nelayan mendapatkan keuntungan yang maksimal untuk kebutuhan keluarga si nelayan. Nah, sehabis penjual ikan membeli barang ke nelayan tersebut, sang penjual ikan di pasar ini akan menjual ikannya kepada konsumen, yaitu pembeli yang ada di pasar. Nah, itulah suatu rangkaian kegiatan pelelangan ikan yang ada di Indonesia. Jadi, penjual pasar ini terlebih dulu membeli barangnya di nelayan, baru setelah mendapatkan barangnya, sang penjual ikan di pasar ini baru menjualnya ke para konsumen yang ada di pasar. Baik, itu saja materi tentang kegiatan jual beli yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan beralih ke materi perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya, atau yang berpindah hanya energi kalornya saja. Sebagai contoh perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat memasak air atau merebus air, bagian atas panci tersebut yang tidak terkena langsung dengan api akan terasa panas karena ada perpindahan kalor dari bagian panci yang terkena apinya, terkena panas dari api, dan panasnya itu akan merambat ke seluruh permukaan dari panci. Itu disebut perpindahan kalor secara konduksi, karena yang atas tadinya suhunya dingin atau tidak panas menjadi panas karena adanya perpindahan kalor dari api tersebut. Untuk lebih jelasnya, ada satu buah praktek tentang membuktikan bagaimana energi kalor berpindah secara konduksi. Mau tahu? Simak video yang satu ini baik-baik ya. Oke adik-adik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana kalor berpindah secara konduksi dengan menggunakan 3 bahan saja. Pertama, gelas bening, ini sudah. Yang kedua, 200 ml air panas, ini air panas ya, sekitar 200 ml. Dan yang ketiga itu sendok dari logam, jangan dari plastik ya, dari logam. Lalu kita mulai langkah-langkahnya. Caranya sangat mudah, yaitu cukup masukkan sendok logam ini ke dalam gelas dan tunggu sampai 2 hingga 3 menit. Dua menit kemudian. 2 menit sudah berlalu. Ini hasilnya itu yaitu ujung sendok ini tadinya tidak panas menjadi panas karena ada hantaran kalor dari suhu yang panas ke suhu yang dingin. Jadi tadinya ini kan dingin, setelah kita masukkan selama 2 menit, sendok ini akan ikutan panas karena adanya hantaran kalor secara konduksi. Baik, itu saja untuk praktek konduksi. Kembali ke pembelajaran. Kembali ke video pembelajaran. Baik, itu dia barusan video penjelasan tentang praktek untuk membuktikan energi kalor berpindah secara konduksi, di mana sendok yang di video tadi ujungnya itu tadinya terasa tidak panas, tapi lama-lama menjadi panas karena adanya perpindahan energi panas dari sendok yang terkena air yang panas tersebut ke ujung sendok yang tidak terkena air panas. Nah, dari situlah energi kalor berpindah secara konduksi merambat sampai atas. Baik, ini saja penjelasan tentang perpindahan kalor secara konduksi. Selanjutnya, kita akan beralih ke perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan zat perantaranya. Pada umumnya, perpindahan kalor secara konveksi berlaku untuk zat cair dan zat gas. Oh iya, kalau tadi konduksi hanya berlaku untuk zat padat saja. Kalau konveksi berlaku untuk zat cair dan gas.
Oleh karena itu, perpindahan kalor secara konveksi, zat perantaranya ikut berpindah karena berwujud air dan gas. Beda dengan konduksi. Kalau konduksi itu zat perantaranya tidak pindah, hanya energi kalornya saja karena berasal dari zat padat. Contoh kegiatan konveksi pada kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara merebus air, sama seperti yang konduksi tadi. Bedanya, pada perpindahan secara konveksi, air yang dekat dengan api akan merasa panas dan massa dari air itu akan jadi ringan dan berpindah ke atas, dan air yang belum terkena api akan pindah ke bawah, dan maka dari itu setelah bergantian itu akan terjadi sebuah gelembung-gelembung. Nah, gelembung itu terjadi akibat adanya perpindahan kalor secara konveksi. Untuk lebih jelasnya, saya mempunyai satu buah video praktek tentang perpindahan kalor secara konveksi. Mau tahu selengkapnya, simak video satu ini dengan baik-baik ya. Baik adik-adik, sekarang saya akan mempraktekkan perpindahan kalor secara konveksi. Kalau dari konduksi, secara konveksi dengan menggunakan media. Yang pertama itu ada air panas, sama kayak tadi. Yang kedua itu tempat bening, ini bisa gelas atau yang lain-lain, yang penting bening. Dan yang terakhir itu ada es batu berwarna. Untuk es batu berwarna ini, bagaimana cara buatnya? Simak video yang satu ini baik-baik. Di video kali ini saya akan mempraktekkan gimana cara membuat es batu berwarna. Pertama, saya butuh medianya. Ya, di sini saya pakai satu buah sirup, ada plastik untuk mengikat es batu, dan juga air putih, air biasa maksudnya. Kalau tidak ada sirup, bisa pakai pewarna makanan atau yang lain-lain. Yang penting bisa untuk mewarnai air ini. Oke, langsung saja kita praktekkan saja. Langkah pertama, siapkan plastiknya, lalu kita tuangkan air putihnya ke dalam plastik. Cukupnya saja. Jika sudah, kita langsung masukkan sirupnya secukupnya saja supaya air ini berwarna. Oke, sudah. Lalu minyak kurang supaya lebih berwarna. Saya pakai air sedikit saja supaya airnya agak berwarna, lalu ikat. Oke, jika sudah seperti ini, tinggal tunggu, tinggal kita masukin ke dalam kulkas dan tunggu sampai besok, maka air ini akan membeku. Baik, itu dia video cara membuat es batu berwarna yang menggunakan sirup, ataupun bisa juga menggunakan pewarna makanan. Yang pasti harganya murah meriah, mencret. Sekian saja, terima kasih. Itu dia video tutorial membuat es batu berwarna. Baik, sekarang kita akan membuat praktik prakteknya. Lalu kita masukkan saja es batu berwarna ke dalam air panas tersebut. Mari kita lakukan. Setelah es batu berwarna dimasukkan ke dalam air yang panas ini, es batu berwarna itu mencair dan menyebar ke permukaan yang panas. Itu menandakan bahwa ada perpindahan kalor secara konveksi. Yang contohnya itu yaitu es batu ini. Tadinya kan yang berwarna ini ada di permukaan yang lebih dingin, lalu dia berpindah ke permukaan yang lebih panas, ke air, ke wadah air ini tersebut. Oke, itu saja praktek perpindahan kalor secara konveksi. Kembali ke video pembelajaran. Baik, itu dia barusan video penjelasan praktek tentang perpindahan kalor secara konveksi, di mana es batu berwarna itu
ketika dimasukkan ke air panas, dia akan mencair, dan yang berwarna ini, zat yang berwarna, dia berpindah dari suhu yang dingin ke suhu yang panas. Suhu dingin itu es batu, dan dia pindah ke suhu yang panas, yaitu air panasnya itu. Nah, itu juga disebut sebagai perpindahan kalor secara konveksi dari yang suhu lebih dingin ke suhu yang lebih panas. Baik, itu saja penjelasan tentang materi perpindahan kalor secara konveksi. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara, jadi hanya butuh satu media saja, tidak perlu perantara seperti konduksi dan konveksi. Contoh perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari ada di pembukaan tadi, yaitu dengan cahaya matahari sinarnya yang langsung terkena tubuh kita. Nah, itu matahari tidak perlu zat perantara untuk menghantarkan kalor ke tubuh kita. Tadi kan tubuh kita terasa tidak terlalu panas, tapi ketika terkena cahaya matahari, tubuh akan merasa lebih panas. Nah, itu dia contoh dari perpindahan kalor secara radiasi. Untuk lebih jelasnya, saya juga mempunyai satu buah video praktek tentang bagaimana perpindahan kalor secara radiasi itu bekerja. Untuk lengkapnya, simak video ini baik-baik ya. Baik adik-adik, kali ini saya akan mempraktekkan perpindahan kalor secara radiasi dengan menggunakan bahan-bahan yang pertama lilin, kedua korek api, yang ketiga penggaris. Nah, kelangkaannya yaitu nyalakan api lilinnya, usahakan dalam pemantauan orang dewasa ya, karena ini agak berbahaya. Jika sudah menyala, langkah selanjutnya adalah ukur bokret penggaris panjang 2 cm. Lalu taruh tangan Anda 2 cm di lilin tersebut dan rasakan apa yang kita rasakan di tangan ini. Lalu kita akan jauhin sedikit, sekitar 4 cm, dan lalu apa yang dirasakan oleh tangan ini. Dan yang terakhir, coba kita jauhin dikit sekitar 8 cm dan kita rasakan apa yang dirasakan oleh tangan kita yang berada di lilin ini. Jika sudah, kita tiup lilinnya. Setelah saya meletakkan tangan saya pada lilin yang menyala tadi yang berjarak 2 cm, tangan saya merasa panas karena adanya perpindahan kalor secara radiasi dari lilin yang menyala tersebut. Begitu juga dengan jarak 4 cm, tangan saya masih merasa agak panas karena adanya efek radiasi dari lilin tersebut. Tapi ketika di 8 cm, tangan saya sudah tidak merasa panas karena efek radiasinya sudah tidak kena di 8 cm, tapi terkena di jarak 4 cm dan 2 cm. Jadi kesimpulannya adalah radiasi itu, perpindahan kalor secara radiasi tidak membutuhkan media apapun, hanya butuh satu media tanpa perantara. Seperti tadi, ini lilin tidak ada perantara apapun, kita bisa merasakan perpindahan kalor dari yang panas ke yang dingin. Dan contoh yang lain dari radiasi yaitu sinar matahari yang setiap siang memancarkan sinar matahari pada kita, itu juga termasuk efek radiasi. Baik, itu saja praktek tentang radiasi. Kembali lagi ke video pembelajaran. Kembali ke video pembelajaran. Baik, itu dia barusan video praktek tentang perpindahan kalor secara radiasi, di mana lilin tersebut hanya butuh satu media saja, tidak ada media perantara lainnya. Jadi di saat kita menaruh tangan kita di sekitar lilin itu, maka tangan kita ini akan merasa panas karena adanya
perpindahan kalor secara radiasi dari energi lilin tersebut. Nah, tapi ketika kita semakin jauh, maka radiasi tersebut sudah tidak kena, karena energi radiasi dari lilin tersebut tidak sekuat dengan energi yang ada di sinar matahari. Jadi kalau sinar matahari itu jauh, kalau lilin itu hanya batas 5 cm atau 4 cm, itu masih terkena efek radiasinya. Tapi kalau sudah 8 cm, 10 cm, itu sudah tidak kena efek radiasi dari lilin tersebut. Nah, itu dia barusan pembahasan materi tentang perpindahan kalor secara radiasi. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, saya punya satu materi tambahan, yaitu tentang bagaimana mencari ide pokok dalam satu paragraf. Langsung saja kita ke materinya. Ide pokok paragraf terbagi menjadi dua, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Ada suatu paragraf yang isinya yaitu bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Nah, dari isi paragraf ini, manakah ide pokok dalam paragraf ini? Ya, ide pokoknya berada di paragraf deduktif, yaitu ya bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi. Karena kalimat sesudahnya hanyalah kalimat pendukung saja, maka dari itu ide pokok di dalam paragraf ini adalah paragraf deduktif, yaitu paragraf yang ada di awal. Coba sekarang cari di mana kalimat utama dari paragraf ini. Ya, ide pokok dalam paragraf ini terdapat di awal kalimat atau paragraf deduktif. Di proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Karena apa? Karena setelah kalimat ini adalah hanya kalimat pendukung saja, sama seperti paragraf yang sebelumnya. Jadi kesimpulannya, dalam kalimat utama dalam paragraf ini berada di awal kalimat atau di paragraf deduktif. Kembali ke video pembelajaran. Itu dia barusan sedikit penjelasan tentang bagaimana cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Baik, itu dia tadi beberapa penjelasan tentang materi. Yang pertama, kegiatan jual beli di Indonesia. Yang kedua, perpindahan kalor secara konduksi. Yang ketiga, perpindahan kalor secara konveksi. Yang keempat, perpindahan kalor secara radiasi. Dan tadi yang terakhir yaitu bagaimana menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton video ini. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas apapun, dan jangan putus asa karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kesan saya selama mengikuti perkuliahan di teknik ini adalah kuliah teknik ini memberikan saya tantangan, karena cita-cita saya bukan untuk menjadi guru, tetapi selama kuliah di teknik ini saya mendapatkan hal-hal yang baru yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Itu yang membuat saya masih bertahan hingga saat ini. Ayo bergabung bersama kami di kuliah PGMI untuk menemukan hal-hal yang baru yang pastinya berguna untuk kalian semua. Karena apa? Karena lulusan pendidikan tidak hanya menjadi guru, tapi bisa untuk menjadi yang lain, seperti menjadi HRD atau menjadi bos. Itu bisa saja. Karena apa? Karena masa depan ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan dari diri orang lain. Cukup sampai sini saja.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Iqbal Farezi pamit undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.